Muhammadiyah ini barang yang sangat keren. Kalau ini barang yang sangat keren, organisasi yang sangat keren. Saya menyebutnya, tadi saya sudah dengar bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah berguru pada dua ulama yang sama-sama belajar di Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu guru dari Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Lalu keduanya sama-sama pernah belajar di Mekah dari ulama besar kita di Mekah, asal dari Banten, bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya membuat satu syair, saya menulis satu kitab tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya katakan begini: Muhammadiyatun bidahlan antashar wa nahdhatun bihasyimin qad ishtahar. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh murid ulama besar, baik Kiai Soleh Darat maupun Syekh Nawawi, yakni didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Wa nahdhatun, dan Nahdlatul Ulama didirikan oleh murid dua ulama besar pula tadi yang bernama Bihasyimin Kiai Hasyim Asy'ari. Dua-dua organisasi ini menjadi organisasi terbesar di negara ini. Hanya Muhammadiyah didirikan lebih dulu, kita tahu 18 November 1912, baru kemudian Nahdlatul Ulama kurang lebih 14 tahun berikut. Maka bagi kami Muhammadiyah itu adalah saudara tua. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa hari Jumat yang akan datang tanggal 21 April 2023 itu sudah masuk tanggal 1 Syawal dan Ramadannya hanya 29 hari? Jawabannya adalah karena sudah memenuhi syarat untuk masuknya tanggal 1 bulan baru. Dalam hal ini syarat untuk masuknya tanggal 1 bulan Syawal 1444 Hijriah. Apa syarat-syaratnya itu? Ada 3 syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, bukan alternatif. Yang pertama, harus sudah terjadi ijtima antara bulan dan matahari. Dalam dunia astronomi, ijtima itu dikatakan konjungsi. Sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut dengan ijtima atau iktiron. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana bulan sedang berada di antara matahari dan bumi. Atau boleh juga kita katakan, bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, dan paling dekat dengan garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Maksudnya ini garis bukan garis sebenarnya, tapi garis maya, garis khayal. Nah, itulah yang disebut dengan ijtima atau konjungsi tersebut. Ijtima atau konjungsi tersebut itu merupakan tanda awal dan berakhirnya siklus bulan mengitari bumi. Jadi kalau sudah sampai ke ijtima, dari ijtima ke ijtima lagi, itu berarti bulan sudah mutar, sudah beredar 1 kali edar penuh. Dan itu berarti sudah 1 bulan. Oleh karena itu, maka di dalam dunia astronomi, ijtima itu juga dikenal dengan new moon, bulan baru. Nah, untuk bulan Ramadan dan menjelang bulan Syawal ini, tahun ini, itu pada hari Kamis, jam 11:15 waktu Indonesia Barat terjadi ijtima tersebut. Jadi hari Kamis tanggal 20 April 2023 Masehi jam 11:15 WIB itu terjadi ijtima pada hari Kamis. Nah, itu syarat yang pertama berarti sudah terpenuhi. Lalu syarat yang kedua, ijtima tadi harus terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, kalau kita lihat ijtima tadi jam 11:15 dan terbenam matahari misalnya di Yogyakarta itu jam 17:36 atau 38 menit, maka berarti ijtima terjadi sebelum terbenam matahari pada hari Kamis tersebut. Oleh karenanya maka syarat yang kedua sudah terpenuhi juga. 2 syarat sudah terpenuhi. Tinggal syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah pada saat terbenam matahari tadi bulan belum terbenam, atau bulan masih berada di atas ufuk, atau bulan masih berada di atas horizon pada hari ijtima tersebut. Nah, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 yang akan datang itu,
pada saat terbenam matahari di Yogyakarta, setelah terjadi ijtima tadi, itu bulan belum terbenam. Masih berada di atas ufuk. Berapa ketinggiannya dari ufuk atau dari horizon? Di Yogyakarta ketinggiannya 1,8 derajat. Piringan bulan itu diameternya, itu kira-kira 32 menit atau setengah derajat. Nah, sedangkan ini tinggi bulannya 1,8 derajat. Berarti bulan ketika matahari terbenam, sepenuhnya piringannya masih di atas ufuk. Maka dengan demikian, syarat yang ketiga sudah terpenuhi juga. Maka setelah diperhitungkan seperti itu, ternyata betul tiga-tiganya sudah terpenuhi syarat itu, maka sejak terbenam matahari hari Kamis tanggal 20 April 2023 Masehi itu sudah mulai masuk bulan baru, yaitu mulai tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan sejak maghrib itulah kemudian kita takbir jelang sholat id hari esoknya. Nah, itulah persyaratan untuk menentukan tanggal 1 itu sudah terpenuhi. Ditambah lagi, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 itu akan terjadi gerhana matahari. Itu gerhana hibrida. Meskipun totalnya atau cincinnya tidak melewati wilayah kita, tapi melewati wilayah Indonesia bagian timur. Namun demikian kita, seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh dan Sabang, akan mengalami gerhana juga. Tetapi gerhana sebagian namanya. Jadi tidak terlalu gelap, hanya remang-remang saja gerhana matahari. Gerhana itu pasti terjadi di sekitar ijtima tadi. Jadi meskipun kita tidak bisa membuktikan posisi bulan matahari waktu ijtima, tapi untuk hari Kamis yang akan datang, insya Allah akan terbukti pada hari Kamis itu terjadi ijtima karena ada gerhana matahari. Jadi semakin tegas bahwa pada hari Kamis itu sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan malamnya sebagai tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun demikian, tidak seluruhnya kaum muslimin di tengah-tengah kita ini menggunakan kriteria itu. Sebagai contoh, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kriterianya itu tadi bukan pada saat terbenam matahari bulan belum terbenam, tetapi menentukan kriterianya atau syaratnya adalah pada saat terbenam matahari pada hari Kamis nanti itu, tanggal 20 April, itu bulan minimal tingginya 3 derajat. Kalau kurang dari 2 derajat, maka tidak bisa ditetapkan tanggal 1. Itu baru ditetapkan tanggal 30 bulan Ramadan. Tanggal 1 Syawalnya akan jatuh pada hari Sabtunya, tanggal 22 April 2023. Karena syaratnya tadi mensyaratkan ketika matahari terbenam itu minimal tinggi bulannya 3 derajat. Lalu apakah pada hari Kamis itu belum mencapai 3 derajat? Nah, kita lihat. Tadi di Jogja 1,8 derajat. Kita ke timur dulu. Makassar 1 derajat. Jayapura 1 derajat. Merauke 0,97 derajat. Jadi hampir 1 derajat. Kalau ke barat, Jakarta itu 2,23 derajat. Lalu Medan itu 2,54 derajat. Jadi 2,5 derajat. Lalu Banda Aceh 2,7 derajat. Dan Sabang 2,71 derajat. Jadi di seluruh wilayah Indonesia tidak ada yang tinggi bulannya 3 derajat. Maka bisa dipastikan Kementerian Agama yang menggunakan syarat atau kriteria minimal tinggi bulan 3 derajat tidak akan menetapkan hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal 2023 itu hari Jumat, melainkan hari Sabtu esoknya. Oleh karena itu maka nanti sidang isbat tentu saja pada hari Kamis malam Jumat itu sudah bisa dipastikan tidak akan menetapkan malam itu dan esok harinya tanggal 1 Syawal. Lalu pertanyaannya, kalau Kementerian Agama juga kan biasanya memperhatikan hasil ru'yat, hasil pengamatan hilal. Nah, makanya sidang isbat juga nggak bisa dipercepat karena harus menunggu hasil pengamatan hilal, hasil ru'yat. Dan ru'yat itu hanya bisa dilakukan tanggal 29. Tidak bisa dilakukan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau ternyata hari Kamis itu ada yang melapor melihat hilal? Itu pertanyaannya. Apakah ditetapkan tanggal 1 malam itu? Maka dalam prediksi saya, tidak mungkin ditetapkan tanggal 1 itu. Kalau menurut kebiasaannya. Malah justru laporan hilal, terlihatnya hilal tadi akan ditolak. Karena tidak sesuai dengan kriteria 3 derajat tadi. Maka dengan demikian, kemungkinan besar Kementerian Agama atau Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan Hari Raya Idul Fitri itu hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 22 April 2023. Namun demikian Muhammadiyah sudah berketetapan sesuai dengan kriteria dan syarat tadi, Idul Fitrinya hari Jumat, tanggal 21 April 2023.
Jemaah yang dirahmati Allah, kalau misalnya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal itu hari Sabtu, pertanyaannya, pada hari Jumat malam Sabtu itu, tinggi bulannya sudah berapa derajat? Nah, itu pertanyaannya. Bisa kita lihat, nanti pada hari Jumat 21 April 2023, pada saat maghrib, di Yogyakarta, tinggi bulannya sudah 12,5 derajat. Di Jakarta, hampir 13 derajat. Di Medan, 14,2 derajat. Di Banda Aceh, 14,5 derajat. Di Sabang, 14,5 derajat. Maka kalau kita melihat pada malam Sabtu nanti, tanggal 22 April atau 21 April 2023 Masehi, akan melihat bulan sudah tinggi. Karena sudah lebih dari 12 derajat. Padahal peredaran bulan itu satu hari, itu 13 derajat. Kalau dikurangi dengan 1 derajat peredaran matahari atau bumi mengitari matahari, itu 12 derajat. Jadi kalau sudah 12 derajat, itu orang kemudian beranggapan itu sudah masuk hari kedua, bukan hari pertama. Apalagi ini sudah 14 derajat lebih, seperti di Banda Aceh dan Sabang. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada masyarakat yang kemudian, wah ini kok baru ditetapkan hari Sabtu tanggal 1 Syawal, padahal tadi malam maghrib itu bulannya sudah begitu tinggi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah apa yang ada pada kita. Oleh karena itu, tidak perlu dipersoalkan. Pantauan podcastnews.id, salah satu pondok pesantren khas NU di Jakarta Barat, Al-Itqon di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis, 20 April 2023, mengumumkan pelaksanaan salat Id akan berlangsung pada Jumat, 21 April 2023. Uniknya, penetapan Idul Fitri oleh pesantren yang dipimpin oleh mantan Rois Syuriah PWNU DKI KH Mahfudz Asirun itu waktunya sama dengan yang diputuskan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Ormas, Muhammadiyah. Begitu pula pesantren Miftahul Huda, Gading Pesantren, Kota Malang, menetapkan 1 Syawal jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Ahmad Inung Zainul Hamdi menginformasikan hal tersebut pada Kamis, 20 April 2023. Padahal menurut Inung, pesantren tersebut adalah NU Tulen, tetapi mengumumkan akan melaksanakan salat Id bareng dengan Muhammadiyah. Apakah pesantren Gading Muhammadiyah? Pesantren Gading adalah salah satu pesantren dengan ke-NU-an 24 karat, kata Inung. Sebelumnya, sejak jauh hari, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 akan jatuh pada Jumat esok berdasarkan perhitungan hisab hakiki pergerakan bulan. Di tempat terpisah, Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh atau Hari Raya Idul Fitri 1444 pada Jumat, 21 April 2023, besok. Dengan demikian, segenap jemaah di pesantren yang tidak berafiliasi ke NU atau Muhammadiyah itu akan mengikuti salat Idul Fitri pada Jumat pagi. Hal itu dikonfirmasi pengasuh Ponpes Gontor KHM Akrim Mariat. Penetapan Idul Fitri oleh Ponpes Gontor itu waktunya sama dengan yang diputuskan Muhammadiyah. Sedangkan pemerintah RI melalui Kementerian Agama berdasarkan sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1444 atau Hari Raya Idul Fitri pada Sabtu, 22 April 2023. Sidang isbat tersebut berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 20 April 2023. Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup dengan diikuti anggota Komisi 8 DPR RI, pimpinan MUI, Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan Ormas Islam, serta tim Hisab Ruqyat Kemenak. Sementara itu pemerintah Kerajaan Arab Saudi memasang penggeras suara tambahan di sejumlah titik di jalan sekitar Masjidil Haram. Penambahan pengeras suara dilakukan karena Arab Saudi akan menggelar salat Idul Fitri pada Jumat, 21 April 2023. Kapasitas syaf di dalam Masjidil Haram tidak dapat menampung seluruh jemaah yang datang, maka pengelola Masjidil Haram menyiapkan syaf-syaf tambahan di badan jalan sekitar masjid. Ada banyak penggerak suara tambahan yang dipasang di Jalan Ibrahim Al-Khalil hingga 1 km arah menuju Misfalah. Dengan adanya pengeras suara tambahan diharapkan para jemaah dapat mendengar suara imam salat secara jelas meskipun dari jarak jauh.